Selamat pagi dan salam sejahtera buat keluarga Indonesia dimanapun saudara berada. Dan tidak asik kalau pagi tidak ngopi. Jadi kita harus mulai dengan kopi hitam. Kopi hitam pakai gula sedikit. Nah, ini akan jadi a new norm of living, new norm of drinking coffee. Nah, ini istilah yang lagi viral tentunya, kata new norm, new normal ya, new normal. Jadi kebiasaan hidup sehat itu akan mulai menjadi sebuah gaya hidup. Kalau dulu makan semaunya, minum semaunya, minum kopi, kopinya 10%, susunya dan gulanya yang banyak. Nah, ini ke depan saya kira akan mulai changing ya, akan mulai berubah. So anyway, hari ini saya ingin berbagi tentang new normal education. Normal yang baru tentang pendidikan. Nah, di sesi ini saya ingin mengajak saudara untuk mengikuti the journey saya pribadi dengan istri. Cuman istri saya nggak ada di sini saat ini. Ya, tapi this is our journey into the new norm of education. Nah, sekarang ini menjadi normal tentunya model pendidikan yang saya akan ceritakan ini. Tapi 16 tahun yang lalu ketika saya memulai, saya orang yang abnormal. Not normal at all. Melanggar norma-norma umum soal pendidikan, soal mendidik anak, soal kurikulum. Nah, semuanya itu tidak normal 16 tahun yang lalu. Nah, saya ingin mengajak saudara bersama-sama untuk ikut dalam journey ini bersama-sama dengan saya. Jadi banyak orang yang selalu bertanya, kok bisa sih Pak Samuel Saputra bersama dengan istri, kok berani sih ya homeschooling anaknya? Itu 16 tahun lalu loh saudara, bukan baru tahun ini. Nah, mungkin saya yakin beberapa saudara hari ini mungkin sedang mencari, meneliti, researching. Ya, probably most of you are now looking for sesuatu yang berkaitan dengan sekolah rumah atau homeschooling. Nah, journey ke dalam homeschooling ini yang saya alami itu dimulai 16 tahun yang lalu ya. Saya punya 2 orang anak. Satu perempuan namanya Alicia Christy Saputra yang sekarang lagi ambil S2 di Nottingham University. Anak saya yang kedua laki-laki namanya Lemuel Elia Saputra. Dia usianya tahun ini 22 tahun. Dan dia bulan Mei tahun lalu graduate dari Boise State University di Amerika, yang sekarang sedang dapat visa kerja di Amerika. Tapi tahun ini akan kembali ke Indonesia untuk bekerja dulu, kemudian rencananya mau lanjut S2. Nah, kedua anak saya ini alumni homeschooling semua, sekolah rumah. Ya. Jadi, nah ceritanya begini. Ketika anak saya yang kedua, itu usia 6 tahun ya, waktu itu sekolah di salah satu the best Christian school in Salatiga. Salah satu sekolah Kristen terbaik di kota Salatiga. Cuma waktu itu saya memang tinggalnya di kaki Gunung Merbabu, di Pondok Penuai, di daerah Kopeng di sana. Jadi, kalau mau sekolah anak saya, ya anak saya yang pertama juga sekolahnya di sekolah yang sama. Nah, anak saya yang kedua ini, yaitu Lemuel ini. Jadi setiap pagi, jam 5:30 dia sudah bangun, siap-siap. Kemudian ya jam 6 kurang sudah harus siap backpack dengan buku. Dan kemudian berangkatlah ke Salatiga untuk sekolah. Dan tentunya sebelum berangkat sekolah tentunya ada kadang-kadang teriak-teriak dulu ya.
Ya kadang-kadang agak sedikit marah-marahnya juga. Kadang-kadang ya mata masih belekan begitu anak saya. Kenapa? Karena bangun pagi kan, bangunnya termasuk subuh lah begitu. Karena kalau enggak terlambat ke sekolah. Jadi ini rutin kegiatan saya dengan istri. Ya dari anak yang pertama, kemudian anak yang kedua. Nah anak yang kedua ini ya sering sekali pulang gitu komplain, kadang-kadang marah, kadang-kadang dilaporin gurunya juga. Anak saya yang laki ini termasuk anak yang cukup ya pintar lah, smart ya, my kid ya cukup smart. Jadi kalau tugas dia selalu selesai lebih dulu. Ya anak umur 6 tahun kelas 1 SD. Jadi kalau udah selesai duluan pasti kan nganggur loh. Kan nggak bisa belajar ke topik yang lain, materi yang lain sampai semuanya selesai, jam pelajaran ini selesai, kemudian break, baru kemudian masuk ke pelajaran berikutnya kan. Nah, anak saya jadi iseng, kalau udah selesai duluan jadi iseng, kadang dia lempar kertas, kadang-kadang digangguin temannya, dan akhirnya sering disetrap akhirnya. Yang kedua ini mulai semakin ya sering dipanggil guru. Kemudian akhirnya saya mulai berpikir juga, kok kasihan banget ya anak saya yang kedua ini. Ya pagi-pagi subuh udah bangun, berangkat sekolah dengan muka yang bermuram durja, nggak happy gitu kan. Kemudian di backpacknya segudang buku, pulang sekolah masih PR lagi, saya harus turun lagi ke Salatiga. Jadi di dalam sini saya mulai berpikir ya, waktu itu belum ada pilihan dan juga belum ada keberanian. Bukan cuma belum tahu bahwa ada pilihan lain soal pendidikan, mendidik anak. Yang tahunya cuma sekolah formal. Ya, tujuan sekolah apa? Ijazah. Goalnya apa? Ranking 1. Wah, kalau bisa matematikanya 10, A+. Nah, gitu. Itu pemikiran pada waktu itu tentang pendidikan ya. Sampai kemudian saya bilang sama istri, saya bilang sayang, karena istri saya dosen matematika di UKSW 10 tahun. Jadi saya bilang sayang, gimana kalau kita cabut aja anak kita keluar dari sekolah yang ada di kota ini. Kita cabut aja. Istri saya lihat saya, dia bilang, terus sekolahnya gimana? Ijazahnya gimana dong? Yang jadi guru siapa dong? Kurikulumnya gimana dong? Ini segudang pertanyaan-pertanyaan waktu itu. Nah ingat ini 16 tahun yang lalu. 16 tahun yang lalu. Jadi akhirnya saya bilang sama istri, saya bilang berpikir sederhana aja. Akhirnya saya bilang sayang gini aja. Kamu kan guru matematika ya. Jadi kamu ajarin aja matematika. Ajarin matematika. Nah, jadi saya bilang sayang, kamu konsen di situ aja. Ajarin anak ya balistung lah, ya berhitung, matematikanya bisa ngitung, ya ujung-ujungnya bisa ngitung duit lah kalau dia dagang nggak dibohongin dan ditipu orang kan gitu. Dan nalarnya dia jalan. Jadi dan saya bilang saya ya tiap hari kan ngomong bahasa Inggris sama dia. Walaupun saya bukan guru bahasa Inggris. Sedikit info Bapak Ibu, saya cuma tamat SD loh sekolah saya. Formal saya sekolahnya cuma tamat SD saja. Tapi istri saya doktor ya, doktor di manajemen pendidikan. Dan dia dosen di UKSW tadi saya sudah katakan. Jadi saya diberi anugerah lah sama Tuhan. Ya pernah ke Amerika. Saya tinggal di Amerika 9 bulan. Ada tugas pelayanan di sana, keliling ke Kanada, dan Tuhan kasih anugerah linguistik dalam diri saya, sehingga saya bisa belajar bahasa Inggris dengan cepat, bisa ngomong bahasa Inggris juga, ya walaupun mungkin agak ya berantakan lah kalau orang jago grammar mungkin begitu, tapi saya bisa komunikasi dalam bahasa Inggris. Jadi saya bilang, saya akan ngomong bahasa Inggris setiap hari dengan dia.
Tujuannya lain, supaya dia bisa mastering bahasa Inggris dan dia bisa belajar materi-materi, banyak kan semua dalam bahasa Inggris sekarang. Tinggal download, tinggal buka internet dan bisa belajar apa saja, dan hampir semua bahasa Inggris kan textbooknya. Jadi saya bilang, saya mengajarin bahasa Inggris, kemudian sisanya kamu matematika sayang, saya bahasa Inggris, sisanya terserah dia. Sisanya karepmu, up to you. Mau belajar apa? Jadi anak saya memang senang lukis, senang dia sketching, dia love sketching and art and painting. Jadi saya bilang, udah kamu matematika supaya nalarnya jalan otak kirinya, saya bahasa Inggris supaya otak kanan linguistiknya dia jalan. Memang dia senangnya di seni, ya sudah kita panggilkan guru lukis aja. Jadi saya berpikir sederhana, saya bilang masa kalau 12 tahun anak saya belajar lukis aja untuk ekstranya, selain matematika dalam bahasa Inggris, ya tentunya dia bisa baca bacaan yang lain, literatur yang lain. Jadi masa 12 tahun belajar lukis aja nggak jadi pelukis yang hebat, kan gitu. Daripada belajar dengan kurikulum segudang tapi nggak ada yang mastering satupun. Ya, jadi as simple as that. Ya, this is again 16 years ago, 16 tahun yang lalu. Itu idenya saya, sesederhana itu. Jadi mulailah journey kami waktu itu, perjalanan kami. Akhirnya waktu berjalan, saya jumpa dengan seorang rekan di Bandung yang juga anak-anaknya itu homeschooling. Pas ini orang Amerika, ya. Jadi di Amerika homeschooling tentunya sudah umum, ya, umum. Walaupun belum menjadi norma umum, tetapi sudah mulai banyak orang punya kebebasan mereka, difasilitasi lah gitu ya. Jadi saya belajarlah dari teman orang Amerika ini di Bandung, anaknya homeschooling, diajarin kurikulum dari Amerika seperti apa. Now, that's how my journey start in homeschooling my kids. Itulah awal perjalanan saya dimulai, bagaimana homeschooling anak-anak, menyekolahkan anak-anak sendiri. Jadi waktu itu bolak-balik ke Bandung sebulan sekali, saudara. Sebulan sekali ke Bandung, ke sana untuk konsultasi, kemudian pulang, order buku, ya, section untuk math-nya tebel-tebel, saudara. Ya, jadi dengan cara itulah. Jadi awal-awal memang agak struggle, ya, struggle. Jadi ketika anak saya yang kedua, itu yang pertama ikut ini kurikulum homeschooling ini, ya comot sana sini lah waktu itu. Kemudian setelah itu anak saya yang pertama juga tamat SD, akhirnya memutuskan untuk sekolah rumah. Jadi 2. Saya bersyukur banget. Jadi kakak adik, yang kakaknya ini yang nomor 1, Syasha ini homeschooling ketika dia tamat SD, SMP kelas 1. Anak saya yang kedua itu SD. Ya. Jadi agak struggle awal-awal karena saya dengan istri di rumah memang bergantian kita. Ya, bergantian, tetapi hanya beberapa bulan saja. Beberapa bulan, mungkin 3 bulanan kira-kira. Jadi saya menemani setiap hari ngomong bahasa Inggris, bicara bahasa Inggris, talk in English every day with them, and I will not answer them back if they talk to me in Indonesian. So that's how my kid learn English. So they never went to English school at that time. Jadi nggak pernah sekolah ambil khusus bahasa Inggris, nggak. So istri saya ngajarin matematika, tentunya subjek-subjek yang sukar, ya itu bagian istri saya. Saya gampang-gampang aja ngomong bahasa Inggris tiap hari. Kemudian ya social study, karena ya saya banyak bergerak, berkecimpung di dunia sosial dan dunia rohani. Jadi saya ngajar dari sisi karakter, sosialnya, kemudian Bible-nya, itu bagian saya. Jadi ini berjalan terus selama beberapa bulan, struggle di awal, tapi kemudian setelah itu ya kakak dan adik ini mereka mulai rembuk sendiri, dipasrahin tanggung jawab, sampai akhirnya mereka jalan. Mereka fun banget. Jadi sekarang kakak dan adik sekolah rumah semuanya, di rumah. Di meja seperti ini,
Dan asik banget. Mereka pasang musik sambil belajar. Mereka yang bikin schedule berdua. Mereka mau chapelnya, ya diawali dengan chapel. Ya mereka ibadah dulu, gitu. Ya, saya yang pimpin kalau ada saya. Jadi mereka yang atur schedule-nya untuk ibadah, baca Alkitab bersama, berdoa bersama. Mereka berdua. Atur jamnya. Kemudian setelah itu mereka math-nya belajar, social study-nya, science-nya. Mereka belajar. Mereka berdua. Jadi kalau adiknya nggak tahu, tanya kakaknya. Karena kakaknya kan ya bedanya sekitar 4 tahunan. Anak saya yang pertama dengan anak saya yang kedua. Jadi mereka enjoy, belajar bersama, dengar musik bersama, happy, fun, project science bersama dikerjakan di rumah. Ya matematika, istri saya ngajarin dari mulai semua alat peraga yang ada di rumah. Kadang-kadang pakai daun di rumah. Karena saya tinggal di Pondok Penuai, lahannya hampir 2 hektar. Istri saya kadang pakai roti untuk ngajar matematika, dipotong-potong, pembagian, pengurangan. Jadi fun banget anak-anak. Setelah belajar matematika, roti dipotong-potong, setelah itu dimakan. Dan itu asiknya. Dan tentunya masih terus, journey saya masih terus berlanjut. Sampai akhirnya saya berjumpa dengan kurikulum, namanya kurikulum ICE ini, Accelerated Christian Education ini. Saya berjumpa dengan kurikulum ini karena ketika pas saya di Jakarta, pas ada tugas di sana, akhirnya diberitahu sama satu pemimpin gereja ini bahwa, kami punya sekolah. Kami punya sekolah rumah, homeschooling, tetapi komunitas. Dan all in English. English-based school, it's American curriculum, and it's community. Ya, sekolah ini komunitas bentuknya. Jadi belajar bersama dari hari Senin sampai dengan Jumat. Dan anak-anak belajar secara individu, dan mereka fun banget. Jadi saya penasaran banget, karena waktu itu saya masih terus mencari bentuk ini kurikulum, ya modulnya, karena selama ini kan saya comot-comot sana sini. Sampai akhirnya saya lihat sekolah ini dan saya menemukan kurikulum ini. Anak-anak dari SD sampai SMA tamat cuma 7 subjek aja. Cuma 7 pelajaran aja. 7 pelajaran itu ada math, matematika, science, social study, kemudian Bible, kemudian English-nya dibagi menjadi 3, English-nya ada word building, writing, kemudian literature. Jadi cuma 7 subjek aja. Wow, saya pikir ini keren. Saya lihat-lihat, kemudian saya pulang, saya excited banget. Saya pulang, saya cerita sama istri saya, sayang, saya ketemu dengan sekolah yang menurut saya, maybe this is the best curriculum yang saya pernah lihat. Jadi ada pelajaran successful living juga. Anak-anak diajar sukses dengan cara prinsip-prinsip Alkitab. So anyway, saya pulang dari Jakarta waktu itu excited ceritakan ini. Akhirnya dengan istri ke Jakarta dan lihat sekolah ini. Dan akhirnya kita putuskan kita gabung, order. Ini untuk Lemuel pada waktu itu kurikulum ini. Kita order buat Lemuel. Dan akhirnya fun banget. Karena akan lebih mudah buat saya, karena ini sudah bentuknya modul-modul, sudah jadi semuanya. Ya memang ada ikut training waktu itu, untuk bagaimana menjalankan sistem homeschooling dengan kurikulum modul seperti ini dari Amerika. It's fun, English, character based, keren banget. Sampai akhirnya, anak saya yang pertama selesai, SMP, junior school. My daughter graduate, finish, junior school. Waktu itu ya, terus ijazahnya gimana? Ya karena homeschooling waktu itu saya masih, sekali lagi ini journey saya. Jadi anak saya punya mimpi kuliah di Amerika. Mimpinya dia, have a big dream to go study abroad. Jadi tamat SMP, akhirnya dia berangkat ke Amerika. Dan saya pas di Amerika ada network, ada jaringan, have a lot of friend yang setiap tahun saya pergi
khususnya di negara bagian Northwest di Amerika, state Idaho, Seattle, dan sekitarnya. Jadi daftar cari sekolah buat high school buat anak saya, dan dia diterima di sana tanpa ada ijazah, cuma ikut tes aja. Jadi masuk ke high school di Amerika, dan oleh berkat Tuhan juga dapat potongan besar 50%, dapat tempat tinggal juga free di sana, ada teman-teman di Amerika. It's all a blessing of God yang luar biasa sekali. Nah, timbul persoalan sekarang. It's a good problem actually. Cicinya pergi, adiknya kan sendirian. Nah, adiknya sendirian inilah teman-teman mulai melihat, ya, teman-teman yang orang tua yang punya anak-anak seumuran anak saya, mereka mulai tertarik nih, ya, mulai tertarik. Kok asik ya Lemuel sekolahnya, happy, fun, bahasa Inggrisnya bagus, dan kemudian kurikulumnya juga ya cuma 7 aja subjeknya, begitu. Dan akhirnya mereka mulai pada tanya-tanya ke saya sama istri dan bilang, boleh nggak titip anak saya belajar bersama Lemuel? Wah, saya bilang sama istri, sayang, kalau begini nanti kita jadi tempat penitipan ini. So, it's a problem but it's a good problem. Itu yang Alkitab bilang, Tuhan bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. So, there's a blessing in disguise. Ada berkat luar biasa di balik semua ini. Kita kontrak rumah di kota Salatiga. 2 rumah di satu perumahan. Dan murid pertama kami adalah anak saya yang laki, kemudian sepupunya dia. 2 orang. And that's how the journey of destiny homeschooling community in Salatiga. Kita akan lanjut di sesi berikutnya untuk mengenal lebih dalam lagi Destiny Institute Homeschooling Community di kota Salatiga. Bagaimana sekolah ini berjalan dan bagaimana journey homeschooling dan sekolah Roma. Dulu dianggap abnormal, but today it's a new normal. Dulu dianggap gak normal, tapi sekarang dianggap normal yang baru. Normal yang baru pendidikan, menurut data terakhir adalah homeschooling dan online school. So, kita akan bahas ini berikutnya di sesi yang berikutnya. Thank you, keluarga Indonesia dan saudara-saudara yang sedang entering into the new norm for new pattern and new way of education and new way of educating your kid, your children. Let's move. Seperti saya, gak tahu waktu itu, gak tahu banyak, tapi berani, nekat. Kalau sudah melakukan, ingin buat yang terbaik buat anak saudara, percayalah, jangan takut tersesat, jangan takut salah ketika sering berbuat yang terbaik buat anak saudara. Tuhan memberkati keluarga Indonesia. Welcome to the new norm of education.